untuk bapaknya yang dari Sidoarjo. Kok panjenengan bisa nekat ke sini? Dimulai dari awal. Kalau dimulai dari awal, itu membutuhkan waktu yang lama, Pak. Bergantung dari beban pikiran panjenengan. Kalau beban pikiran panjenengan sedikit, mestinya cepat. Tapi kalau beban pikiran panjenengan banyak, itu memakan waktu yang sangat lama. Kalau dimulai dari awal, lah kok jenengan nekat gitu loh, berani. Apa jenengan ndak apa-apa kalau lama? Ndak apa-apa. Kalau lamanya santai sih ndak apa-apa mungkin, Pak. Tapi gembleng itu berat loh, Pak. Hanya saja saya buat ringan. Gembleng itu sulit. Namun saya buat mudah. Panjenengan siap semisal waktunya lama, panjenengan siap berpisah dengan duniawi? Siap. Nah, ya kalau siap enggak apa-apa. Gembleng itu kalau harus dikatakan secara awam sama halnya bercerai atau meninggalkan duniawi. Itu gembleng. Oke. Lah meninggalkan duniawi sementara kita itu kan orang-orang yang sangat menyukai duniawi. Artinya kan enggak gampang itu, Pak. Enggak gampang itu, enggak gampang, enggak ringan. Hanya saja saya buat ringan, saya buat mudah. Namun walau begitu, tetap saja akan ada dampaknya gitu, ada efeknya. Karena belum terbiasa berpisah dengan duniawi. Tetap saja ada efeknya, Pak. Nah, kalau panjenengan siap dan panjenengan berani, monggo. Terus untuk mbaknya yang dari Mojokerto. Ini gembleng loh, Mbak ya. Ini gembleng, ini manekung ya. Gembleng manekung. Sifatnya pribadi. Bahkan bisa dikatakan sangat pribadi. Nah, kepribadian yang bercerai atau berpisah atau meninggalkan seluruh urusan duniawi tanpa terkecuali loh ya itu. Tanpa terkecuali loh itu. Nah, ini ndak ringannya itu di sini gitu loh. Ndak gampangnya itu di sini. Kita belum terbiasa kan? Kita belum terbiasa meninggalkan anak. Kita belum terbiasa meninggalkan suami atau istri. Kita belum terbiasa meninggalkan rumah. Kita belum terbiasa meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kepentingan, mungkin tugas. Ini semua belum terbiasa. Dan yang paling penting lagi, kita belum terbiasa berpisah dengan Android. Nah ini loh. Jadi jangan dianggap gampang. Ya, jangan dianggap. Itu karena semua itu belum terbiasa gitu. Jadi tetap aja ada efeknya, walaupun saya ringankan, saya mudahkan, tetap saja ada efeknya itu. Karena panjenengan belum terbiasa. Gitu. Makanya ruangan perempuan saya taruh di sebelah sana, ruangan lelaki saya taruh di sini. Jadi saya pisah gitu. Semisal manekung atau gembleng suami istri tetap berpisah. Yang perempuan di sana, yang laki-laki di sini. Gitu. Misalkan bawa anak, tetap dipisah. Tetap dipisah. Tidak bisa bareng sama anaknya atau sama suaminya atau membawa pekerjaan yang belum selesai. Tidak bisa, ini gembleng, ini manekung. Ya, ini manekung. Jadi di dalam manekung panjenengan itu harus melawan ya. Kalau harus saya uraikan gitu loh, kalau harus saya uraikan. Selama manekung, di dalam manekung panjenengan harus melawan rindu sama anak. Ini jenengan harus lawan. Supaya panjenengan bisa rindu sama Romo.
sama Tuhan. Panjenengan harus melawan rindu sama istri atau sama suami agar panjenengan bisa rindu sama Romo, sama Tuhan. Panjenengan harus melawan kepentingan terhadap pekerjaan, terhadap janji, terhadap rumah. Semuanya itu harus panjenengan lawan. Seluruh urusan dunia itu harus panjenengan lawan. Semua urusan dunia, segala urusan dunia, seluruh urusan dunia itu harus panjenengan lawan agar panjenengan benar-benar bisa yakin sama Tuhan gitu loh. Makanya ini saya persingkat cuma 4 hari, karena kalau lebih dari 4 hari, saya tahu itu berat gitu loh Kak. Nah kalau bercerai dengan duniawi selama 4 hari kan tidak terlalu berat. Makanya saya ingin selesaikan dulu dasarnya di rumah, sehingga gemblengnya itu hanya 4 hari 4 malam. Lah 4 hari 4 malam ini berpisah dengan duniawi kan tidak terlampau berat. Gitu loh, tidak terlampau berat. Apalagi kalau ada salah satu keluarga yang di rumah sedang sakit, ditinggal gembleng atau ditinggal manekung. Nah kalau hanya 4 hari kan tidak terlalu kan ya. Nah, kalau lama coba, saya tahu banget. Makanya saya persingkat hanya 4 hari 4 malam. Karena bercerai dengan seluruh urusan duniawi hanya 4 hari 4 malam kan iso ngempet lah. Kalau istilah Jawanya itu bisa ngempet. Tapi kalau lebih dari 4 hari, saya tahu pasti belot gitu loh. Saya tahu pasti belot karena panjenengan belum terbiasa. Belum terbiasa. Ini berat sekali. Hanya saja saya peringan. Ini sulit sekali, rumit sekali. Hanya saja saya permudah. Kenapa berat? Kenapa sulit? Ini soal fitrah, Pak. Ya, ini soal fitrah, soal suci, kembali lahir sebagai manusia suci, kemudian manunggal dengan suci itu. Gitu loh. Nah ini pelajaran paling berat, paling sulit di seluruh pelajaran. Nah inti daripada seluruh pelajaran itu di situ. Puncaknya di situ. Makanya berat. Gitu. Ini paling berat. Banyak poro kadang yang ingin manunggal, ingin gembleng, ingin manekung itu banyak. Namun dikarenakan anaknya baru umur 2 bulan, ya ada. Yang anaknya baru umur 1 tahun, baru umur 2 tahun, kan tidak bisa itu manekung, tidak bisa. Kalau saya perbolehkan, yang punya anak-anak balita itu datang semua, iya, yang punya anak-anak balita masih kecil datang semua. Tapi ini kan manekung, ini gembleng. Walaupun anaknya masih balita, dia kan harus melawan rindunya sama anak balita itu. Nah, saya tahu tidak akan mungkin mampu lah. Ya kan, anaknya masih nyusu, ya kan? Mungkin dianya mampu, tapi anaknya. Nah, lah daripada jadi masalah, saya tolak, tunggu anakmu kalau sudah besar saja. Semoga kamu masih punya umur. Lah kan piye? Gitu. Susahnya di situ, gembleng manekung itu. Jadi gembleng manekung kalau harus saya uraikan satu persatu, itu ya salah satunya sama halnya bercerai atau meninggalkan urusan duniawi tanpa terkecuali. Itu harus dilawan. Makanya kalau dalam bahasa saya itu telanjang, manekung itu harus telanjang. Harus berani telanjang. Telanjang dalam artian tanpa duniawi, tanpa urusan duniawi. Lah ini tidak gampang karena belum terbiasa. Walaupun saya mudahkan, walaupun saya ringankan, tetap aja ada efeknya. Tetap ada efeknya, karena panjenengan belum terbiasa. Apalagi urusan Android. Panjenengan terbiasa. Setengah menit lihat Android, setengah menit lihat Android, setengah menit lihat Android. Selama gembleng, tidak bisa. Wah itu abot itu Mas. Jangan dianggap enteng, itu abot itu.
Ya mungkin kalau yang belum ngalamin, iya mungkin. Tapi kalau pas lagi gembleng, wih, mungkin panjenengan pernah merantau keluar pulau kan, keluar daerah sampai berbulan-bulan. Panjenengan mampu nahan rindu sama istri, nahan rindu sama anak. Mampu. Karena apa? Karena alasannya kerja, dasarnya kerja untuk menafkahi anak istri, itu dasarnya. Lah gembleng. Dasarnya suci, dasarnya kesadaran. Sebulan panjenengan mampu menahan rindu sama anak istri di luar pulau karena bekerja. 4 hari 4 malam di sini loh belum tentu jenengan mampu nahan rindu sama anak istri. Padahal hanya 4 hari 4 malam. Kenapa bisa begitu? Karena ini tentang kesadaran, ini tentang suci. Ini tentang suci. Lah panjenengan yang sudah menekung, kira-kira gitu enggak coba? Jenengan ngalami gitu enggak? Pasti jenengan mengalami perlawanan-perlawanan itu gitu. Kalau yang belum gembleng, belum manekung, ya mungkin belum bisa merasakan. Lah panjenengan yang sudah gembleng, yang sudah manekung, pasti panjenengan mengalami apa yang barusan saya katakan ini. Gitu. Nah semua itu harus sampean lawan. Supaya panjenengan bisa rindu sama Tuhan. Semua itu harus panjenengan lawan. Supaya panjenengan bisa benar-benar iman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kalau panjenengan tidak melawan semua itu, panjenengan tidak akan pernah bisa percaya sama Tuhan. Enggak. Rindu sama Tuhan itu enggak akan bisa kalau tidak melawan semua itu. Kedengarannya remeh kan, gembleng atau manekungnya remeh banget. Itu berat, itu sulit. Hanya saja saya buat ringan, saya ringankan, saya mudahkan. Namun tidak pada saat-saat ini. Kenapa? Saat ini Pesanggerahan Pesona Jagat Alit sedang ada kegiatan membuat jalan, membuat jembatan, dan membuat parkiran. Artinya, tenaga fisik saya terbagi, energi spiritual juga saya terbagi. Di sisi lain, untuk membantu panjenengan. Di sisi lain, untuk kegiatan membuat jalan, jembatan, dan parkiran, dan lain-lain. Jadi saya minta saat-saat ini gembleng panjenengan harus maksimal. Kalau tidak maksimal, sepertinya saya tidak bisa bantu. Soalnya energi dan tenaga saya sedang terbagi. Jadi saya minta gembleng panjenengan harus maksimal. Kalau tidak maksimal gemblengnya, saya berat untuk meringankan beban duniawi panjenengan. Karena pesanggerahan sedang ada kegiatan. Jadi saya minta waktu untuk manekung, untuk gembleng itu adalah malam hari. Dikarenakan malam hari aktivitas orang awam itu berkurang. Jadi sangat mendukung. Lah, manfaatkan waktu malam hari ini dengan maksimal. Kalau kurang paham arti maksud dengan maksimal, manfaatkan semalam suntuk ini untuk gembleng. Lah nanti paginya dendamo sampean. Turu bek. Sak kempute sampean. Caranya gitu.
supaya gembleng panjenengan maksimal. Kalau ndak begitu, jauh dari maksimal gembleng panjenengan. Nah, kalau gembleng panjenengan tidak maksimal, waduh sayanya. Karena saya sedang terbagi, energi spiritual saya sedang terbagi. Nah, untuk panjenengan yang sudah di tahapan 2, yaitu patrap samadhi, mijil sampurno, lebih maksimalkan lagi. Dengan seperti itu, urusan duniawi panjenengan akan tersempurnakan. Nah, saya membantu panjenengan ringan di situ. Nah, kalau seluruh beban duniawi panjenengan saya yang mikul, ini soalnya pesanggeran sedang ada kegiatan. Kalau kemarin-kemarin pesanggeran sedang tidak ada kegiatan, artinya lahir batin saya dalam keadaan tidak terbagi. Jadi saya masih mampu memikul seluruh urusan duniawi panjenengan, saya masih mampu. Nah, saat ini pesanggeran sedang ada kegiatan. Artinya lahir batin saya terbagi 2 nih, untuk membantu panjenengan dan untuk berkegiatan. Nah, kalau manekung panjenengan enggak maksimal, gembleng panjenengan enggak maksimal, sama halnya seluruh urusan duniawi panjenengan itu saya pikul. Nah, ini belum tentu saya mampu. Jadi saya minta panjenengan maksimal gemblengnya. Terutama di tahap 2, yaitu patrap samadhi mijil sampurno, dan di luar patrap ketika melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Harus maksimal jenengan di situ. Karena itu urusan pribadi panjenengan. Ya. Nah, kalau urusan pribadi panjenengan tentang duniawi ini setidak-tidaknya tinggal separuh lah. Nah, saya mampu. Mikul separuh beban duniawi panjenengan saya masih mampu. Kalau seluruh beban duniawi panjenengan saya harus mikul, untuk saat ini loh, rasa-rasa saya soalnya sedang ada kegiatan. Jadi saya minta panjenengan yang sedang gembleng saat ini maksimal gemblengnya. Terutama di tahap patrap samadhi mijil sampurno dan di luar patrap samadhi ketika melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo terhadap siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Nah, 2 hal itu yang kaitannya dengan pribadi panjenengan. Nah, kalau 2 hal itu tidak maksimal, berarti saya semua yang mikul itu. Nah, arti maksud saya ringankan itu di bagian ini loh, Pak. Arti maksud saya mudahkan itu di bagian ini loh. Makanya jarang yang mau. Bahkan mungkin belum ada itu yang mau. Yang mau melakukan seperti apa yang saya lakukan loh, kayaknya belum ada itu. Maka tiap hari dan itu ribuan orang. Dan dari sekian banyak yang manekung, yang gembleng, itu tidak semuanya maksimal. Tidak semuanya maksimal. Ada yang diberi wejangan malam ini besoknya lupa, ada. Dan apapun yang terjadi tetap saya luluskan. Artinya kan seluruh beban duniawinya itu kan saya pikul di situ, saya tanggung. Ewo semono bar manekung, bar gembleng, kumat mana? Enggak sedikit seperti itu. Mereka enggak berpikir gitu. Ketika manekung, ketika gembleng, seluruh kalau harus saya katakan dengan kasar gitu ya. Ketika manekung, ketika gembleng, seluruh dosanya itu saya yang nanggung. Mereka enggak berpikir di situ. Luputnya, seluruh luputnya saya yang nanggung.
seluruh keburukannya saya yang nanggung. Itu mereka tidak berpikir di situ. Selesai manekung, selesai gembleng, kumat lagi, gunjing tetangga gitu kan. Nah, enggak ringannya, enggak mudahnya itu di bagian situ. Ini belum ada yang berani melakukan hal ini. Nah, kalau tidak ada yang berani melakukan, terus sampai kapan? Ada orang tercerahkan kapan? Selamanya tidak akan ada orang tercerahkan kalau nggak ada yang berani melakukan. Makanya betapapun saya berani melakukan agar saudara-saudari saya dalam jumlah banyak itu tercerahkan. Dulu saya juga sama dengan mereka-mereka. Enak temen kono sing lakoni dosa aku sing nanggung ya. Itu dulu saya prinsipnya seperti itu. Tapi kalau saya kekeh di prinsip itu, lalu kapan saudara-saudari saya tercerahkan? Makanya jangan anggap remeh ini gitu loh. Jangan anggap remeh ini. Logika saja. Suci itu tidak bisa tercampuri oleh apapun. Suci itu tidak bisa dicampuri oleh apapun. Maka akan hendak menuju suci dan manunggal dengan suci. Apa iso? Menuju suci, manunggal dengan suci, dengan bawa-bawa anak istri, harta benda, harta karun, utang, masalah, dosa, iso? Enggak iso, Mas. Enggak bisa. Lawang suci itu enggak bisa tercampuri, tidak bisa dicampuri. Yang bisa mendatangi suci harus suci lagi. Yang bisa masuk ke dalam suci harus suci lagi. Yang bisa manunggal dengan suci ya harus suci lagi. Kalau enggak ya enggak bisa. Maka seumur hidup panjenengan belum pernah berkesadaran. Katakanlah umur panjenengan 10 tahun sekarang. 10 tahun itu tidak ada sedetik pun panjenengan berkesadaran. Artinya baik buruk yang panjenengan lakukan itu salah semua. Menuju suci manunggal dengan bagaimana mungkin bisa? Satu-satunya jalan agar supaya panjenengan bisa menggapai suci dan manunggal dengan suci, satu-satunya jalan kan harus ada yang mau nanggung kesalahannya selama 10 tahun itu tadi. Harus ada yang mau itu. Kalau nggak ada yang mau, bisa, tapi kan harus membersihkan kesalahan selama 10 tahun itu tadi. Lah, iya kalau selama 10 tahun membersihkan kesalahan, umurnya cukup. Nah, kalau umurnya nggak cukup, nggak jadi deh mencapai suci. Manunggal dengan suci jadinya nggak jadi kan. Jadi satu-satunya jalan harus ada yang berani menanggung kesalahannya selama 10 tahun itu tadi. Nah di bagian ini loh nggak ringannya itu. Hanya saja saya buat ringan. Di bagian ini tidak sulit. Hanya saja saya buat mudah. Walau begitu, ya jangan diremehkan dan bersungguh-sungguhlah. Kalau meremehkan dan tidak bersungguh-sungguh berarti panjenengan tidak kasihan sama saya. Padahal kesuksesannya adalah panjenengan yang mengalami. Keberhasilannya panjenengan yang mengalami. Kalau ada keuntungan, panjenengan yang mendapatkan keuntungan. Bukan saya. Nah, kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh, tidak maksimal, berarti tidak kasihan sama saya. Jadi sistem ini kalau dipersamakan dengan Alkitab, di dalam Alkitab ada sebuah firman di mana ketika itu
Nabi Isa atau Yesus menyaksikan hampir seluruh manusia itu berlumuran dengan dosa. Nah, dikarenakan beliau menyaksikan hampir seluruh manusia itu berlumuran dengan dosa, maka beliau berkata, "Datang dan mendekatlah padaku dengan bebanmu yang begitu berat. Aku akan menanggungnya." Karena hanya dengan cara seperti itu gitu loh. Bisa tercerahkan hanya dengan cara seperti itu. Nah, saya terinspirasi sama beliau. Nah, kalau tidak ada yang berani melakukan seperti yang pernah Nabi Isa lakukan terhadap umatnya, kapan ada manusia tercerahkan? Lawang semua manusia bisa dikatakan berlumur dosa. Sedangkan yang mengetahui dosa itu terampuni atau belum, terhapus atau belum, itu hanya Tuhan. Ayo. Arpiye. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui dosanya sudah bersih, itu nggak ada. Artinya untuk tercerahkan itu jadi mustahil di situ. Manekung atau gembleng itu adalah istilah singkat. Nah, kalau harus diuraikan satu persatu, jenengan nutup telinga mungkin. Tidak akan tega melihat saya. Kalau harus saya uraikan satu persatu, apa sejatinya manekung, apa sejatinya gembleng. Tapi dari kalimat yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling bahwa puncaknya manekung, puncaknya gembleng adalah menggapai suci, lalu manunggal dengan suci itu. Nah, dari sini aja harusnya panjenengan sudah bisa merenung. Puncak manekung, puncak gembleng adalah menggapai suci, yang kemudian manunggal dengan suci. Maka suci itu tidak bisa dicampuri oleh apapun. Tidak bisa tercampuri dengan apapun. Yang bisa mendekat suci, yang bisa masuk ke dalam suci, yang bisa manunggal dengan suci adalah suci lagi. Selain suci tidak bisa. Nah, dari situ aja panjenengan sudah bisa merenung harusnya. Artinya kalau kita tidak suci tidak akan bisa. Kalau panjenengan tidak suci tidak akan bisa. Jangankan manunggal dengan suci, mendekati suci saja panjenengan tidak akan bisa kalau tidak suci. Namun, kenapa para kadang kita yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, kok bisa manunggal dengan suci? Nah, ada nggak kira-kira yang sampai ke situ pemikirannya bertanya? Lawang suci itu tidak bisa tercampuri, tidak bisa tercampuri. Namun dalam kenyataannya, setiap yang selesai gembleng berhasil manunggal dengan suci. Karena apa itu? Kalau bukan karena saya tanggung, tidak bisa, Mas. Tidak bisa. Jadi saya itu tong sampahnya panjenengan. Ya. Kalau harus saya katakan, saya ini jadi tong sampahnya panjenengan. Agar supaya panjenengan bisa menggapai suci, kemudian manunggal dengan suci, saya ini jadi tong sampahnya panjenengan. Nah, kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh, berarti jenengan tidak kasihan sama tong sampah ini. Kalau gemblengnya tidak maksimal, berarti panjenengan tidak kasihan sama tong sampah ini.
Lah untuk saat-saat ini saja, dikarenakan pesanggerahan sedang ada kegiatan membuat jalan, jembatan, dan parkiran, sebab tenaga dan energi saya terbagi dua, saya minta yang gembleng saat-saat ini maksimal. Supaya saya tidak lempoh. Nanti yang lainnya bisa kebagian. Jadi selama tidak ada orang-orang yang berani mengulurkan kedua tangannya kemudian berkata, datanglah kepadaku dengan seluruh beban beratmu dan aku siap memikulnya. Selama belum ada orang-orang yang berani seperti itu, ya selama itu nggak ada orang yang tercerahkan. Tapi saya bukan Nabi Isa. Ya. Kenapa saya katakan saya bukan Nabi Isa? Kalau Nabi Isa kan tanpa terkecuali tuh, tanpa syarat maksudnya. Kalau Nabi Isa kan tanpa syarat. Kalau saya ada syaratnya. Panjenengan harus berjuang sendiri terlebih dulu. Bisa ndak bisa tuh. Mampu tidak mampu, panjenengan harus berjuang sendiri terlebih dulu. 4 hari 4 malam. Setelah itu saya punya alasan gitu loh. Saya punya alasan untuk membela panjenengan. Karena apa? Karena saya bukan Nabi Isa. Jadi saya harus punya alasan kuat untuk membela panjenengan itu. Saya harus punya alasan kuat. Kalau saya tidak punya alasan yang kuat, saya tidak bisa ikut campur urusan Tuhan. Karena saya bukan Nabi Isa. Nah, kalau Nabi Isa tanpa syarat. Datanglah kepadaku dengan seluruh beban beratmu dan aku yang akan memikul. Tanpa syarat. Itu Nabi Isa. Nah kalau saya bukan Nabi Isa, saya minta syarat 4 hari 4 malam, panjenengan harus berjuang sendiri terlebih dulu, bercerai dengan duniawi. Setelah 4 hari 4 malam, baru saya punya alasan kuat untuk membantu panjenengan. Itu loh sebenarnya gembleng, sebenarnya manekung. Nah kalau dimulai dari awal bagaimana Pak? Lah ini yang saya agak ribet kalau dimulai dari awal itu. Mikule kesuwen. Tapi kalau yang saya pikul mau walaupun lama ya nggak apa-apa sih. Yang penting jangan berhenti di tengah perjalanan. Nggih. Saya sudah berupaya memikul panjenengan, di tengah perjalanan panjenengan berhenti ya tak keplakne pikulane engko. Bagian spiritual tersulit itu di bagian ini, di bagian mencapai suci dan manunggal dengan suci. Itulah bagian spiritual tersulit. Dan selama ini saya belum mengetahui ada yang berani di situ. Nah kalau saya tidak memberanikan diri, kapan saudara-saudari saya tercerahkan?
Memangnya enak tercerahkan sendiri? Angel kok tercerahkan sendiri itu. Dikatain sok pintar lah, sombong lah, jumawa lah. Nah kalau semuanya tercerahkan, mana mungkin mereka mengatakan saya sombong? Lawang sama-sama mengetahui. Ya enggak? Mereka mengatakan saya sombong, sok, karena mereka tidak mengetahui kan. Nah kalau mereka juga mengetahui sama seperti yang saya ketahui, bagaimana mungkin mereka mengatakan saya sombong? Ya enggak. Makanya supaya saya tidak dikatakan sombong, jumlah orang-orang tercerahkan ini harus banyak. Supaya sama-sama mengetahui, sama-sama memahami, sama-sama mengerti. Jadi tidak ada yang saling menuding sombong. Nggak enak Pak, tercerahkan sendiri, tercerahkan seorang diri itu nggak enak. Makanya saya butuh teman yang tercerahkan juga. Nah, untuk bisa mencapai pencerahan ini, panjenengan harus berjuang terlebih dulu secara pribadi. Agar supaya saya punya alasan untuk membantu panjenengan. Karena ini urusan Tuhan. Kalau saya tidak punya alasan ujuk-ujuk membantu panjenengan, saya sama halnya saya ikut campur urusan Tuhan. Karena saya ikut campur urusan Tuhan, saya akan berhadapan dengan Tuhan. Nah, iki sing aku rasa seneng berhadapan dengan Tuhan dengan masalah gitu loh. Kalau berhadapan dengan Tuhan berebut cinta, oke lah, itu yang saya suka. Nah, berhadapan dengan Tuhan karena masalah, ini saya nggak srek itu. Makanya saya wanti-wanti, sebelum menemui saya di pesanggerahan, selesaikan dulu dasarnya di rumah. Video pelajarannya ada, artikel pelajarannya ada. Silahkan dipelajari dulu di rumah, lalu dipraktekkan di rumah. Setelah itu baru datang menemui saya di pesanggerahan. Kalau belum ketemu secara langsung sama Pak Web, kurang marem, rasa-rasanya tidak sah kalau hanya melalui YouTube, hanya melalui artikel kuno. Itu kuno itu. Ini zaman now. Lawang ngucapin minal aidin wal faidin melalui HP aja banyak kan? Nggak ada satupun yang mengatakan tidak sah. Itu nggak ada. Ini kan sama saja. Menyelesaikan dasarnya, mempelajari dasarnya melalui YouTube atau melalui artikel di Google. Ya podo aja itu kalau ngucapin lebaran lewat Android, orang no beda nih. Jadi ndak usah nunggu bertatap wajah dulu dengan saya. Mahal bertatap wajah dengan saya itu. Jadi sebelum bertatap wajah dengan saya, selesaikan dulu dasarnya di rumah. Nah kalau sudah menyelesaikan dasarnya di rumah, hanya butuh 4 hari 4 malam. Sayanya ringan, panjenengannya juga ringan. Nggih. Wis kadung ya wis sing kadung. Sidoarjo kadung. Arep dikongkon balik ya mesakne. Wis membik-membik. Urung tak ngongkon balik wis membik-membik ngono. Wis kadung wis ora apa-apa wis. Nah, untuk yang lain yang belum terlanjur, supaya panjenengan ringan, sayanya juga ringan, tolong selesaikan dulu dasarnya di rumah, pelajari dulu di rumah. Kunci the power level 1, kunci the power level 2, dan kunci the power level 3. Pelajari dan praktekkan dulu di rumah. Nanti ringan dan tidak terlalu lama gitu.
Nah, kalau sampai ada lagi yang datang dimulai dari 0, 500.000 pokoknya. Mahal loh. Kadang saya itu dihargai 100 juta kok. Kadang saya itu. Itu kadang saya, berarti yang menciptakan kadang itu kan lebih mahal toh. 500.000 murah itu, tapi ya pokoknya kalau datang ke Pesanggerahan belum menyelesaikan 3 level 500.000 tak hargai. Nah, angel kok wong-wong iki pancen. Nggih, saya minta untuk peserta gembleng saat ini, dikarenakan Pesanggerahan sedang ada kegiatan, tolong gemblengnya maksimal nggih, supaya saya tidak terlalu lelah nggih. Gunakan semalam suntuk buat patrap semedi, patrapnya. Paginya jenengan dendam total turu bleksek. Ndak akan terganggu. Tangi-tangi golek wis luwe. Bermangan, medang, ngerokok, tidur lagi. Yang penting sebelum jam 4 panjenengan sudah selesai mandi dan standby di sini. Karena waktu itu panjenengan akan diberi motivasi untuk apa yang dilakukan malamnya. Nah, kalau semalam suntuk panjenengan patrap sama adanya maksimal, wis mesti ngantuk, isuk mesti ngantuk, dadi turu blok ana bom meledos ora kira tangi, men. Ana suarane wong juga piring arep mangan tangi marga ora ngantuk. Oh, kayak sarapan wis mateng kayak berarti orang ngantuk, ora turu. Kalau malamnya maksimal pasti ngantuk, paginya pasti ngantuk. Nah, gunakan untuk tidur supaya malamnya enggak ngantuk gitu. Oke, saya ulangi untuk peserta gembleng saat-saat ini, dikarenakan Pesanggerahan sedang ada kegiatan, saya mohon, saya mohon dengan sangat gembleng panjenengan maksimal. Dengan begitu panjenengan sudah membantu saya berkegiatan membuat jalan, membuat jembatan, membuat parkiran, karena saya membantu panjenengannya ringan, kalau gembleng panjenengan maksimal. Dan kadangan kita malam ini cukup nggih. Nggih, iku jane dudu kadangan kuwi. Aku curhat kuwi ya, sama saja saya dengan curhat. Ya wes. Jadi katakannya saya rubah ya. Terima kasih karena panjenengan sudah mau mendengarkan curhat saya. Puas. Nggih. Terima kasih dan tercerahkan. Sukses buat panjenengan yang gembleng nggih.